Ya, selanjutnya kita akan membahas teorema yang keempat, masih mengenai sifat-sifat terurut pada bilangan real. Ya, teorema 4, isi teoremanya adalah jika A anggota himpunan bilangan real, sedemikian hingga A itu bilangan real non-negatif, ya, atau kita baca A itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari epsilon. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Iya, seperti biasa, kalau ada teorema, maka kita akan buktikan teorema 4 ini. Nah, untuk membuktikan teorema 4, seperti biasa, kita identifikasi apa yang diketahui ya dari teorema tersebut. Ya. Yang diketahui adalah A anggota himpunan bilangan real, lalu A itu dia lebih dari sama dengan 0 dan dia kurang dari epsilon. Ya, atau kalau di dalam garis bilangan berarti nanti A ini dia berada di antara 0 dan juga berada di dan epsilon. Lalu yang akan kita buktikan adalah untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Ya, kalian perhatikan bahwa kata kunci untuk membuktikan ini adalah selain A sama dengan 0, juga untuk setiap epsilon lebih dari 0. Berarti selain kita harus membuktikan bahwa nilai A itu sama dengan 0, kita juga dalam proses pembuktian juga kita harus menunjukkan bahwa pernyataan ini berlaku untuk setiap epsilon atau setiap nilai epsilon nantinya. Nah, untuk membuktikannya ya pertama kita gunakan ya fakta yang kita punyai, yaitu A itu adalah anggota himpunan bilangan real ya, anggota himpunan bilangan real. Maka ya menurut sifat trikotomi ya dia A ini ada 3 kemungkinan ya posisi dari A ya. Jadi bayangan ini kita A ini dalam garis bilangan ya supaya mudah memahami teorema 4 ini. Nah, maka kemungkinan A itu ada 3 kemungkinan. Dia lebih dari 0 atau dia bilangan real positif. Dia bisa juga bilangan real negatif, bisa juga dia adalah sama dengan 0 ya. Nah, akan tetapi karena yang diketahui ini A-nya lebih dari sama dengan 0, maka A ini tidak mungkin ya dia merupakan bilangan real negatif atau A-nya tidak mungkin kurang dari 0 ya. Sehingga hanya ada 2 kemungkinan ya nilai dari A ini. Dia bisa A-nya ini adalah lebih dari 0 atau bisa saja dia A-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan mana yang lebih tepat, apakah A sama dengan berarti A sama dengan 0 itu sebenarnya sudah terpenuhi, tinggal ya bagaimana kita membuktikan bahwa A sama dengan 0 ini berlaku untuk setiap. Sedangkan yang A lebih dari 0 ini ada yang tidak berlaku, berarti kan begitu. Nah, cara membuktikannya akan lebih mudah kalau kita gunakan bukti tak langsung, yaitu kita ingkari yang mau kita buktikan. Tadi kita mau membuktikan A sama dengan 0. Nah, berarti kita andaikan bahwa A itu tidak sama dengan 0. Ya, selain A tidak sama dengan 0, berarti kemungkinannya A adalah lebih dari 0 ya, tidak mungkin A kurang dari 0 karena ini sudah tidak mungkin. Berarti kemungkinannya A itu lebih dari 0. Jadi kita andaikan A lebih dari 0. Nah, kemudian karena tadi kata Ibu kata kuncinya adalah setiap ya epsilon lebih dari 0, berarti harusnya A lebih dari 0 ini berlaku untuk setiap epsilon. Berarti nilai epsilon apapun yang kita ambil harusnya ini berlaku ya. Nah, berarti boleh kita mengambil nilai epsilon, misalnya kita lambangkan dengan epsilon 0, itu adalah A per 2. Ya, kita ambil saja sembarang, misalnya epsilonnya sama dengan A per
2. Nah, kalau kita perhatikan ya, nilai epsilon yang A/2 ini berdasarkan ketaksamaan garis ya, berarti kan seperti ini 0, lalu ada A ya, lalu ada A/2 di mana dia adalah epsilon ya, maka ya posisi A/2 itu kurang dari A dan dia lebih dari 0. Ya, seperti ini. Dan berdasarkan ini pula berarti si A ini lebih dari epsilon dan lebih dari 0. Ya. Nah, yang terlihat di sini ya, A lebih dari epsilon lebih dari 0. Padahal ya, yang kita ketahui tadi ya, A itu benar dia lebih dari 0, tapi A itu harus kurang dari epsilon ya, sehingga di sini terjadi kontradiksi ya. Nah, kontradiksi ini menunjukkan bahwa pengandaian kita bahwa A lebih dari 0 itu adalah salah atau ditolak. Sehingga ya, tidak lain dan tidak bukan nilai A itu ya yang berlaku untuk setiap epsilon lebih dari 0 ya tidak lain tidak bukan adalah A itu sama dengan 0 ya. Itu sehingga teorema 4 itu terbukti. Iya.